Halo semua, jumpa lagi. Nah, kali ini saya sengaja bikin konten lagi yang pakai kamera ya. Karena ada update penting buat kalian semua para content creator, terutama YouTuber pemula. Beberapa waktu lalu saya baca di X ya, di Twitter, ada salah seorang YouTuber di luar yang ngasih tahu bahwa ada satu settingan yang penting banget yang selama ini kelewat gitu. Apalagi untuk channel-channel baru gitu. Tonton sampai habis, rugi kalian kalau nggak nonton. Nah, YouTuber Amerika ini menyarankan begitu kita selesai upload video nih, ya, begitu prosesnya selesai, processingnya selesai, ya, kan di YouTube Studio kan kelihatan processingnya selesai, jangan langsung di set public, tapi set dulu aja sebagai private atau unlisted. Loh, kenapa? Nah, YouTuber ini punya alasan, ya. Kalau kita biarkan video yang baru kita upload itu ngendon dulu sebagai private atau unlisted, ya, selama 24 jam atau 48 jam, 1 atau 2 hari, itu akan memberikan waktu ke algoritma YouTube untuk menganalisa video kita. Apakah melanggar hak cipta, mungkin musiknya, atau footage-nya, atau videonya. Jangan sampai ada masalah baru kita upload, ternyata kena copyright claim, ya itu berpengaruh lah terhadap rekomendasi YouTube kan. Ya, jadi mungkin dari sisi ini ada benarnya, jadi ada waktu. Karena kadang-kadang ya, sistem pengecek copyright di YouTube tuh tidak selalu akurat. Nah, kadang-kadang pemilik copyright bisa ngeceknya secara manual. Nah, dengan kita ngeset sebagai private dan unlisted selama 24 atau 48 jam, memungkinkan algoritma menganalisa dan mengindeks konten kita, dianalisa nih, ini apa nih video kita gitu. Apa artinya ini? Kalau algoritma YouTube punya waktu untuk mengindeks, untuk menganalisa, jadi algoritma YouTube itu bisa memahami video kita ini tentang apa. Kan kita channel baru nih, ya. Belum ada history, belum ada riwayat dari video-video sebelumnya. Belum juga ada riwayat dari penonton kita tuh siapa aja. Nah, settingan yang seperti ini untuk mencegah namanya shadow ban. Shadow ban itu pemblokiran bayangan. Nah, dengan punya waktu menganalisa 24 atau 48 jam karena ditaruh dalam settingan private atau unlisted, sehingga algoritma YouTube tuh bisa merekomendasi ya video kita itu ke orang yang tepat, ke penonton yang tepat. Saya sendiri kan secara personal ini penasaran ya, karena awalnya seperti kita tahu settingan publik ya jelas langsung publikasi. Nah, selama ini kalau private itu kita gunakan kalau kita butuh waktu untuk mendapat approval dari klien, dari teman yang minta tolong. Settingan private hanya bisa ditonton oleh penonton yang kita invite, yang kita undang. Biasanya pasti lewat email Gmail. Nah, kalau unlisted, siapapun yang mendapat URL atau link unlisted bisa nonton. Ya, cuma unlisted nggak bisa diindeks oleh YouTube. Nggak bakalan nongol di hasil pencarian, nggak bakalan nongol di discovery, nggak bakalan nongol di homepage para penonton YouTube. Nah, selama ini kan yang kita tahu kan itu tuh. Nah, ternyata ini ada semacam celah untuk channel baru ya. Ini istilahnya, ini kayak YouTube Studio hack ya, hacking gitu ya. Karena agak sedikit masuk akal kalau menurut saya. So, kadang-kadang kalau kita upload ke YouTube kan, di situ ada tertulis waktu upload tidak menentukan efek dalam jangka panjang. Nah, itu artinya ngapain juga kita buru-buru, apalagi kita channel baru, di mana YouTube masih kurang bahan, kurang data mengenai video kita, mengenai channel kita. Yang beberapa waktu lalu saya dapatkan ini, lalu saya coba di salah satu channel baru saya namanya Kronika Peristiwa. Itu channel tentang ya fenomena alam lah. Saya coba upload, saya taruh dengan private, saya nggak pakai unlisted, private, ada yang 24 jam, ada yang 48 jam, ada yang sama sekali nggak. Nah, kalau yang enggak, begitu selesai processing langsung saya publish. Kalau 5 jam, 6 jam setelah dipublish itu paling view-nya 10 atau 15 ya. Nah, sementara
video yang saya setting private 24 jam sama 48 jam, dua-duanya saya bedain. Setelah 24 jam nih, saya switch ke public, 5 jam itu 200-an gitu, 300-an ya. Nah, sementara yang ditaruh di 48 jam itu agak lebih cepat. Malah kalau sejam pertama tuh udah kelihatan 50 gitu. Ya nggak gede-gede aman, tapi udah mulai kelihatan. Nah, kalau dari kasus ini yang saya coba udah terbukti ya. Namun demikian, nah siapa tahu kebetulan aja hasilnya begini gitu loh. Misalnya konten yang saya set private 24 jam sama 48 jam itu lebih bagus, lebih menarik dari konten yang saya langsung share publik. Nah, kita nggak pernah tahu kan. Tapi saya masih mau coba-coba lagi di konten berikutnya. Nanti saya akan update di kolom komentar di video ini. Tapi kalau kalian mau nyoba, tolong ya, cobain deh kalau ada mau upload. Setelah selesai upload nih kan processingnya selesai, coba setting di private 24 jam dan 48 jam. Lalu perhatikan dalam sehari bagaimana perkembangannya, 2 hari, 3 hari terserah ya. Kalau kalian tidak keberatan, tolong update di video ini di tempat komen ya. Jadi kita sebagai YouTuber pemula, siapa tahu settingan ini berpengaruh gitu, ya kan? Ya masuk akal. Kalau impression atau tayangan kita udah rendah di awal karena rekomendasi YouTube yang memang sedikit, udah pasti view-nya lebih kecil lagi, ya. Nah, yuk kita coba ya. Jangan lupa komen ya, bagi pengalaman. Siapa tahu itu membantu kita para YouTuber pemula ini. Semoga ada manfaatnya. Salam.